Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Di dalam pertemuan ini kita nanti akan mempelajari mengenai normalisasi data. Baik, normalisasi di sini merupakan teknik dalam mendesain basis data yang nantinya mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Relasi yang baik di sini dikatakan tidak ada duplikasi atau redundansi. Normalisasi juga merupakan proses pembentukan struktur basis data yang mana nanti sebagian besar ketidakjelasannya bisa dihilangkan. Apa tujuannya? Yang pertama adalah menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, mempermudah modifikasi data. Ini 3 tujuan dari normalisasi data, di mana nanti apa yang harus dinormalisasi, yaitu adalah dalam bentuk tabelnya. Nah, ini prosesnya. Data yang kita buat dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Di mana tahapan normalisasi ini dimulai paling ringan, 1NF, 1 normalisasi form. Bentuk pertama dari normalisasi sampai bentuk yang kelima. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas. Itu urutannya ya. Ada 6 bentuk yang tidak menggunakan angka, yaitu BCNF. Nah ini, BCNF itu apa? Bentuk normal Boy's Code. Menghilangkan di sini yang pertama, bentuk tidak normal itu menghilangkan perulangan grup. Nah, itu satu bentuk tidak normal. Jadi ada tabel-tabel, ada yang perulangan, nah kita buat menjadi normalisasi yang pertama. Normalisasi yang kedua menghilangkan ketergantungan parsial. Dari bentuk tidak normal menuju bentuk normal pertama itu menghilangkan perulangan grup, dari bentuk normal pertama ke bentuk normal kedua menghilangkan ketergantungan parsial. Selanjutnya menghilangkan ketergantungan transitif. Yang ketiga, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang biasanya di sini adalah menghilangkan anomali tersebut, sehingga nanti masuk ke dalam bentuk normal Boy's Code. Kalau masih belum juga, menghilangkan ketergantungan multi-value. Ini yang sampai bentuk normalisasi yang keempat. Yang terakhir, kali masih belum juga, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Ini yang sampai bentuk normal kelima atau yang paling akhir di sini. Nah, sebuah tabel dikatakan baik, efisien, jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, ada dekomposisi, penguraian tabel. Dekomposisi ini harus aman, artinya tabel tersebut diuraikan menjadi tabel-tabel baru. Tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama yang persis. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, ini adalah yang kedua. Kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah tidak melanggar BCNF. Nah,
Jika kriteria ketiga BSNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Bentuk normal tahap ketiga itu apa? Menghilangkan ketergantungan transitif. Contoh ini ya, relasi tidak normal. Nih, relasi tidak normal. Tabel personil, di sini ada tabel personil. Nah, ini relasi yang tidak normal ini antara tanggal lahir dengan karakteristik. Karakteristik. Nah, ini yang dikatakan tidak normal di sini. Lalu, dengan adanya proses normalisasi dirubah menjadi ID personel, tanggal lahir, tinggi, berat, dan warna rambut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tabel universal. Tabel universal merupakan tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik. Ini misalnya ini bisa kita lihat tabel universal, tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Dan nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang dikatakan yang merangkum semua kelompok data. Oh, ini tidak baik, dikatakan tidak baik. Bukan merupakan tabel yang baik. Ini contoh dari tabel universal yang merangkum semua kelompok data yang nantinya berhubungan. Selanjutnya ada functional dependency. Tadi kalau pada saat kita tahapan normalisasi ada yang nanti ketergantungan fungsional. Nah, kita masuk ke dalam functional dependency. Terdapat notasi A menuju kelompok A ke B. Artinya di sini apa? A dan B adalah atribut. Secara fungsional, A menentukan B, atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Nah, ini maksud dari notasinya. B nilainya tergantung pada A. Atau nilai B itu sama dengan A. Nah, ini notasinya. Nah, notasi yang selanjutnya, yang dicoret ini adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Dicoret atau X, tanda panah menuju ke kelompok B. Notasi kebalikan yang dinamakan unfungsional. Ya, di sini contohnya bisa saudara lihat di situ. Struktur data, basis data, nama tauqiahnya, nomor induk mahasiswanya, ada Ali Akbar, Budi Haryanto, Indah Susanti. Ini ada 3 mahasiswa ya. Nah, ini nilai hurufnya, tabel nilainya seperti ini. Lalu functional dependency dari tabel nilai tadi, NRP, nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai nama mahasiswa juga sama. Nah, ini ya. Nama mata kuliah NRP sama dengan nilai huruf. Karena atribut huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NRP secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk nama mata kuliah dan NRP yang sama, maka nilai hurufnya juga sama. Karena nama mata kuliah dan NRP merupakan key yang bersifat unik. Nama mata kuliah ini ya, dan NRP merupakan key yang bersifat unik. Nama mata kuliah, nama NRP, nama mata kuliah, nama NRP, ini nanti nilainya sama, merujuk pada nilai huruf. Nah,
Ada juga yang berkebalikan ini tadi ya. Nama mata kuliah tidak sama dengan nilai NRP. Nama mata kuliah tidak sama dengan nilai NRP. Tidak sama. NRP tidak sama dengan nilai huruf. Nah, yang dikatakan functional dependency ini yang NRP nama mahasiswa. Jadi NIM-nya itu sama dengan nama mahasiswa. Nah, ini ya. NRP-nya itu mengacu untuk nama mahasiswa. Nama mata kuliah NRP ini nanti mengacu pada nilai huruf. Reference pada nilai huruf. Merujuk pada nilai huruf. Nah, nama mata kuliah dan nama NRP nanti ini dan ini nanti mengacu pada nilai huruf. Ya, ini dimaksud dengan functional dependency. Nah, ini contoh functional dependency yang pertama. Andaikan ada tabel nilai. NIM, nama mata kuliah, semester, nilai, atribut kuncinya, NIM, nama mata kuliah, semester, maka functional dependency-nya, NIM, nama mata kuliah, semester, ini untuk merujuk pada nilai, untuk melihat nilai dari nama mata kuliah tersebut, NIM-nya berapa dan semester berapa. Karena yang namanya nama mata kuliah itu pasti tergantung pada semesternya. Dia terletak pada semester berapa. Yang nanti kita bisa mengetahui nilainya itu berapa. NIM mahasiswa tersebut. Ingat ya, NIM ini memiliki functional dependency pada nama. Nah, gitu ya. Bentuk-bentuk normal tahap pertama 1NF ini tadi kita sudah ya. Ini yang mungkin yang perlu diketahui adalah 1NF itu apa, 2NF itu apa, 3NF ini yang istilah singkatannya ya. Akronimnya. Akronimnya kependekannya. Boys Code Normal Form BCNF. Nah, ini. Normal pertama, aturannya tidak ada atribut multi value, tidak ada atribut yang memiliki nilai yang banyak, multi ya, nilai yang banyak, atribut komposit atau kombinasi. Tidak ada atribut komposit atau atribut kombinasi. Mendefinisikan atribut kunci primary key, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini ya. Hobinya kita pecah. Hobinya ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Tidak memenuhi syarat 1NF. Nah, tidak memenuhi syarat. Ini contoh yang memiliki banyak nilai. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Kalau dinormalisasikan menjadi tabel mahasiswa sendiri, tabel hobi itu sendiri. Contoh yang kedua. Composite. Composite-nya. Ada atribut kode kuliah. Ini adalah tabel jadwal kuliah. Nama mata kuliah, dosen, kelas, jadwal, ini atributnya, di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peran penting dalam setiap basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari, jadwal jam. Nah, ini kode kuliah, nama mata kuliah, dosen, kelas. Ada jadwal hari dan jadwal jam. Nah, normalisasi yang kedua, aturannya sudah memenuhi dalam bentuk normal 1NF, sudah tadi melampaui ya.
Terus yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung pada atribut kunci. Nah, ini. Jika ada ketergantungan parsial sebagian, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran Forensky bagi atribut yang telah dipisah tadi. Nah, kita masuk di sini, contoh, ada mahasiswa NIM-nya, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mata kuliah, mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, nilai hurufnya berapa? Nilainya berapa? Tidak memenuhi 2 NF karena mahasiswa NRP mata kuliah kode yang dianggap sebagai privilege. Nah, ini tidak memenuhi nilai tidak memenuhi normalisasi yang form kedua. Tabel di atas perlu diatur, dipecah menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat normalisasi yang kedua. Nah, ini adalah functional dependency-nya sebagai berikut. Mahasiswa NRP, mata kuliah kode, nilai huruf, mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat. Ini functional dependency pertamanya, ini functional dependency keduanya, mata kuliah kodenya, functional dependency ketiga. Nah, itu. Ini nanti functional dependency adalah tabel nilai, masuk ke dalam tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Nah, itu ya mahasiswa semuanya ya. Ini adalah normalisasi yang kedua. Normalisasi yang ketiga, aturannya ada dua, sudah berada pada bentuk normalisasi kedua, dilanjut tidak ada ketergantungan transitif. Maksudnya, di mana atribut bukan kunci, tergantung pada atribut bukan kunci yang lainnya. Ini transitif. Nah, ada tabel mahasiswa di mana NIM, nama, alamat kota, alamat provinsi, dan kode pos. Karena masih terdapat atribut non-primary key, kota, provinsi, nah itu ya, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, kode pos. Nah, jadi kalau bisa saudara lihat di sini, kode pos ini memiliki ketergantungan dari provinsi dan kota. Sehingga tabelnya itu perlu dikomposisi menjadi tabel mahasiswa, tabel kode pos. Tabel mahasiswa berisi NIM, nama, jalan, kode pos. Lalu tabel kode pos berisi kode pos, provinsinya mana, kotanya mana. Nah, ini yang nantinya berubah menjadi normalisasi yang ketiga. Tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, yaitu BCNF, 4NF, dan 5NF. Hanya saja jarang dipakai pada kebanyakan kasus. Normalisasi hanya sampai pada yang ketiga. Nah, tidak ada ketergantungan transitif, itu yang bentuk normalisasi yang ketiga. Atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Atribut bukan kunci itu apa? Kode pos ini ya. Tergantung pada kota dan provinsi. Sisa semuanya. Sehingga perlu dipisah. Nah, ini masuk ke Boyce Code normal form BCNF. Nah, BCNF ini terpenuhi jika untuk setiap functional dependency terhadap setiap atribut, gabungan atribut dalam bentuk X bergantung pada Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus dipecah, dikomposisikan berdasarkan functional dependency yang ada. Sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya pada untuk functional dependency X
Bergantung pada A, BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Nah, ininya. Bentuk normal yang keempat terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value. Untuk setiap multi-value, MVD harus merupakan functional dependency. Contoh dari 4NF. Ada employee, project, dan skill. Setiap employee di sini dapat bekerja lebih dari project ya, setiap employee, dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini harus dipecah employee project, employee skill. Nah, itu ya. Bentuk normalisasi yang kelima terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition. Tidak bisa diperkecil lagi tabel-tabelnya. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF berdasarkan konsep joint dependency. Apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabung lagi untuk membentuk tabel semula. Ini kata kunci dari bentuk normalisasi 5NF. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari normal yang pertama, field-fieldnya, grup berulang ini ya, nomor pegawai, nama pegawai ini berulang, golongan, besar gaji. Nah, oh ini sudah masuk, ini contoh kasus ya mahasiswa semua ya. Nah ini contoh kasusnya normalisasi pertama, nomor proyek, ini nomor proyek, nama proyek, nomor pegawai. Nah ini normalisasi pertama, ada, kalau ini ada nomor proyek, ini ada BRR, pegawainya ada 1, 2, dipecah normalisasi pertama. Normalisasi kedua, nah nomor proyek dan nama proyek. Kalau tadi masih dalam satu tabel, ya atributnya ada bermacam-macam di sini. Untuk recordnya, isian datanya, lalu normalisasi kedua dipecah menjadi tabel proyek dan tabel pegawai. Nah ini tabel proyek dan tabel pegawai. Untuk memuat hubungan antara dua tabel, dibuat suatu tabel yang berisi key, nomor proyek, nama pegawai, tabel proyek pegawai ini. Normalisasi yang ketiga, ini masuk ke dalam golongan. Normalisasi ketiga, jadi memecah tabel pegawai ya. Tabel pegawai di sini nanti hanya ada nomor pegawai, nama pegawai, dan golongan. Tabel proyek ini nomor proyek dan nama proyek. Tabel proyek pegawai, nomor proyek, nomor pegawai, ini digabungkan ya. Terus yang ini adalah tabel golongan. Besaran gajinya golongan itu berapa. Nah, ini sudah masuk normalisasi tadi cuma dalam bentuk yang kedua ya, mahasiswa semuanya. Sampai bentuk normalisasi yang kedua, lalu yang ketiga ini menjadi seperti ini. Bentuk normalisasi yang ketiga. Makanya BCNF itu jarang sekali dipakai karena sudah sampai normalisasi kedua ini sudah baik ya. Tidak perlu ada dekomposisi lagi atau pemecahan lagi. Nah, itu mahasiswa semuanya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk untuk feedback hari ini
diskusi hari ini sebagai bentuk kehadiran saudara, saya meminta saudara untuk mencari contoh-contoh kasus Boys Code Normal Form (BCNF). Boys Code Normal Form (BCNF). Contoh-contoh kasusnya. Kurang lebih saudara nanti membuat new discussion dengan judul, nama, dan name, lalu buat Google dokumen sebagai pesan dalam diskusi untuk pertemuan yang ke-9 ini. Tolong buat contoh-contoh minimal 3 kasus untuk BCNF. Cari sampai bentuk normalisasi 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah BCNF. Seperti apa normalisasi BCNF? Bagaimana prosesnya, contohnya. Ada 3 ya nanti ya. Kalau di sini contohnya adalah contoh dari pegawai dan proyeknya. Kalau di sini juga pegawai dan proyeknya. Terus ini contohnya. Kalau ini adalah nama mata kuliahnya, lah saudara nanti silakan mengambil 3 contoh ya. 3 contoh untuk bentuk normalisasi BCNF. Silakan nanti dibuat di Google Dokumen, link share Google Dokumennya nanti diberikan di dalam body pesan untuk pembuatan new diskusi di pertemuan yang ke-9 sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara di pertemuan ini. Tolong bisa membuat new discussion. Dengan pertanyaan, silahkan mencari 3 kasus contoh dari BCNF. Itu mahasiswa untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.